Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 12. Serba salah. Kita menutup wajahnya. Dia menjadi gelisah sendiri dengan penolakan terhadap Gilang. Ada masalah? Tanya Raka. Bukan masalah, tapi rasanya seperti masalah. Kata kita masih menutup wajahnya. Terus, tadi gue tolak lagi Gilang. Terus, masalahnya sekarang apa? Tanya Raka. Gak tahu kak, jadi itu rasanya kok gue sedikit tuh hati gue hancur gimana gitu. Kita bingung menjelaskan perasaannya saat ini. Lo udah mulai suka kali sama Gilang? Raka mengambil tasnya, lalu menyeret tangan kita agar berdiri. Tentu saja tidak, gue masih suka Devan kok. Katanya dengan cepat, dia tidak mungkin mengkhianati Devan. Devan lagi. Tahu nggak? Devan itu gak suka sama lo. Kata Raka seakan ingin menyadarkan kita, meskipun sedikit mengarang cerita kalau Devan gak suka. Karena memang mereka sudah lost kontak bertahun-tahun dan tidak ada kejelasan yang pasti antara Devan sama kita. Sembarangan, Devan bilang sama gue mau pacaran sama gue kalau dia pulang nanti. Tak, coba dipikir pakai logika deh. Kalau memang dia suka sama lo, pastinya dia akan terus menghubungi lo. Kalian gak akan lost kontak begini. Gak ada sejarahnya, orang gak hubungan sekian lama tiba-tiba datang terus pacaran. Bangun tak, ini bukan dunia dongeng, ini kehidupan yang keras. Kita terdiam, Raka kali ini benar, tapi harapannya menekankan jika ucapan Raka salah. Dia percaya Devanya itu akan seperti pangeran di negeri dongeng. Sirik aja loh, ngomong aja, lo iri sama gue, karena gue bisa sesetia ini. Kata kita sambil jalan duluan. Hah, awas saja nanti kalau lo patah hati ngerengek sama gue. Raka menyusul kita. Gak akan, jawab kita penuh dengan keyakinan. Kita sedang asyik menari-nari tidak jelas, menuju lapangan basket. Dia ingin melihat latihan terakhir menuju lomba antar sekolah. Baru saja duduk, telinganya sudah terasa panas. Karena orang-orang di sampingnya membicarakan dirinya. Lihat, cewek gak tahu diri banget kan? Jelek aja belagu, nolak Gilang yang ganteng, kata salah satu cewek di sebelahnya. Sok kecantikan banget nolak Kak Gilang. Kenapa jadi serba salah gini ya hidup gue? Gue terima dikata gak sadar diri, gue tolak dikata gak tahu diri. Ampun banget deh ini netizen, batin kita. Kalau nolak itu namanya tahu diri, dia kan jelek, lihat saja, badannya kayak galon. Sindir Monica yang baru saja duduk di samping kita. Hah, kenapa banyak lidi-lidian bicara ya di sini? Kita beranjak pergi mencari tempat yang aman dari gangguan haters. Kita, panggil Farah sambil melambaikan tangan. Kita tersenyum. Dia langsung berjalan menuju ke tempat Farah dan Anita. Monica merentangkan kakinya untuk menghalangi kita. Kita langsung oleng, dia hampir saja terjatuh. Namun ada seseorang yang menarik tangannya dari belakang, sehingga kita tidak terjatuh. Semua orang langsung diam terpaku melihat kejadian itu. Kita melongo saat tahu orang yang menyelamatkan kali ini adalah orang yang dia tunggu selama ini. Hati-hati kalau jalan, lihat-lihat kalau jatuh kan bahaya. Devan, kata kita sambil mengedipkan matanya, mulutnya melongo tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Iya, gue Devan. Lo kenal gue? Kata Devan menarik kita hingga berdiri tegak. Kita terdiam, ternyata Devan tak mengenali dirinya. Lo lupa sama gue? Tanya kita. Apa kita saling kenal? Jantung kita berasa berhenti sesaat. Gue kita, Monica tertawa. Sok kenal lo, malu kan lo, dia gak kenal. Jangan sok kecantikan deh, dikira semua orang tuh kenal lo. Hello, emang lo artis? Monica tertawa puas bisa mempermalukan kita di depan umum. Kita langsung pergi mendekat dengan Farah dan Anita. Ketika dia dipermalukan sama Monica, kita mencuri pandang sekilas kepada Devan. Dia masih nyesek, orang yang dia tunggu selama ini ternyata tidak mengingatnya. Kenapa Git? Lo kelihatannya kesal banget,
Tanya Farah. Hah, enggak kok, kata kita lalu senyum tipis. Gak mungkin, tadi gue lihat ada keributan di sana, kata Anita. Gue ke kelas dulu ya, kata kita tiba-tiba. Kenapa? Gue gak enak badan, kata kita langsung beranjak keluar lapangan. Anita dan Farah langsung mengikuti sahabatnya yang sedang bad mood. Kita duduk di kursinya, lalu menundukkan kepalanya di meja. Dia menangis karena hatinya hancur saat Devan bilang gak kenal sama dirinya. Kit, lo kenapa? Tanya Farah heran. Iya, lo kenapa nangis? Apa yang sakit? Tanya Anita. Yang sakit hati gue, hancur banget, katanya sambil memegangi dadanya. Yuk, kita ke rumah sakit, biar segera diperiksa. Farah menarik tangan kita. Farah cantik, yang dimaksud kita bukan sakit hati yang itu, tapi perasaannya. Anita menjelaskan maksud dari perkataan kita. Tapi, lo kenapa tiba-tiba patah hati? Anita mengerutkan keningnya. Jadi, gue itu tadi hampir jatuh gara-gara mau nikah. Tapi ada orang yang tolongin gue. Dan ternyata dia itu Devan, cowok yang selama ini gue suka. Pas gue sapa, ternyata dia bilang gak kenal gue. Curhat kita. Devan siapa? Dia itu teman SMP gue. Dia pergi ke luar negeri setelah lulus SMP. Terus kenapa dia ada di sini? Apa dia sekolah di sini juga? Tanya Farah. Benar juga ya. Kenapa dia di sini? Tunggu, apa dia beneran Devan teman gue dulu ya? Tapi kok nggak ingat gue? Jangan-jangan gue salah lihat. Kita menghapus air matanya. Ayo, kita ke sana lagi. Cek apa benar dia Devan yang lo maksudkan, ajak Anita. Mereka bertiga kembali ke lapangan basket. Mata kita langsung mencari Devan. Namun dia tidak menemukan siapa-siapa. Apa gue halu ya? Gumam kita. Kenapa nggak ada orangnya ya? Tanya Farah ikut celingukan. Padahal dia tidak tahu wajah yang namanya Devan. Iya kali, lo halu, kata Anita. Masa sih gue halu? Kita menggaruk kepalanya. Mungkin juga itu Devan murid sini yang mirip Devan loh, kata Farah. Ada apa? Tanya Raka sambil nyamperin kita, Anita dan Farah. Gue tadi kayak lihat Devan, kata kita. Hah, Devan lagi, gak ada bosan-bosan ya? Raka merangkul kita dan mengajaknya jalan. Iya beneran, gue tadi kayak ngobrol sama Devan. Dia tolongin gue waktu mau jatuh, cerita kita. Terus dia gak kenal gue, kata kita cemberut. Raka memandang wajah kita, kemudian dia tertawa puas banget. Kenapa tertawa sih? Emang ada yang lucu apa? Kita semakin manyun. Iya, dalam kehaluan lo aja dia gak ingat lo, gimana dalam nyata? Udahlah, lo itu lupain aja sih Devan. Cowok banyak di sini, ngapain masih ngarepin dia? Kata Raka. Lo itu emang selalu begitu, gak pernah dukung gue. Bukan gak mau dukung, gue cuma gak mau lo sakit hati. Raka menoyor kepala kita, dia suka gemas karena kita keras kepala. Gilang yang sejak tadi berjalan pelan untuk menguping obrolan kita dan Raka, kini mendahului mereka berdua. Hatinya semakin terbakar saja mendengar obrolan mereka tentang cowok yang disukai kita. Kenapa itu anak? Tanya kita saat melihat Gilang jalan dengan wajah dingin dan cepat. Bahkan dia tidak menyapa. Kesambet kali, kata Raka tersenyum ke arah kita. Mungkin. Ada apaan tuh? Tanya kita sambil membuka helm. Dia merapikan rambutnya, lalu lari melihat kerumunan. Raka mengusap rambutnya ke belakang, lalu menyusul kita. Permisi, orang ganteng mau lewat. Raka membantu kita menghalau orang-orang yang sudah ada di depannya. Ih, apaan sih lo kah? Kata salah satu siswi yang kesal karena Raka main lewat-lewat. Mau lewat, lo menghalangi jalan gue, katanya Watados. Ngeselin banget sih lo kak. Bodoh. Raka menjulurkan lidahnya, lalu menarik tangan kita saat sudah ada celah jalan. Devan, teriak kita sambil tersenyum lebar. Kak, lihat, dia memang Devan kemarin.
Berarti gue gak salah lihat. Kata kita girang banget. Lo cewek yang kemarin kan? Kata Devan menatap kita. Lo masih gak mengenali gue gitu? Kita merengut. Devan menggeleng pelan sambil tersenyum. Dasar, kita kesal pergi sambil menendang kaki Devan. Devan mengangkat kakinya yang ditendang kita. Dasar cewek gila, Devan meringis. Lo yang gila, Raka menyentil kening Devan. Lo? Devan sudah mengangkat tangannya, ingin membalas Raka. Namun dia menurunkan tangannya lagi. Mau bilang gak kenal gue? Jangan salahin gue nanti, kepala di Bogor, kaki di Papua. Raka mendelik ke arah Devan. Devan tersenyum, lalu merangkul Raka. Udah lama gak ketemu, gak berubah juga loh, kata Devan. Lo juga sama, tadi itu kita sepupu lo. Siapa lagi? Dia udah nungguin lo bertahun-tahun, malah lo gak kenal. Pastilah ngambek, jelas Raka. Ya, dia sangat berubah sampai gue gak kenalin dia. Dasar, Devan ngeselin. Teriak kita keras-keras di belakang sekolah. Dia mengusap air matanya yang mulai menetes. Dia rasa yang dikatakan Raka benar. Waktu itu hanya omongan bocah yang masih SMP. Tidak ada artinya apa-apa. Teriak kita keras-keras untuk menghilangkan kekesalan hatinya. Berisik banget sih, bisa diem gak? Kita menoleh saat ada yang merasa terganggu dengan teriakannya. Kak Gilang, ngapain di sini? Kita menggaruk rambutnya malu, karena ketahuan Gilang sedang kacau. Memangnya kenapa kalau gue di sini? Ini kan tempat umum, katanya datar sambil berdiri dari kursi yang didudukinya. Ya udah, ngomongnya nggak usah sewot gitu. Kita berjalan menabrak Gilang yang sudah duluan jalan. Jalannya tuh biasa aja. Ada orang segede gini ditabrak. Mata lo buta. Lo kali yang buta? Gak jelas. Kita pergi meninggalkan Gilang dengan ngedumel. Dia gak menyangka Gilang sekarang berubah 180 derajat. Kita duduk di kursinya Manyun. Farah dan Anita saling berpandangan sebelum menanyakan keadaan sahabatnya itu. Kenapa lo pagi-pagi udah manyun? Muka ditekuk-tekuk gitu, tanya Anita. Gue kesel banget, tahu nggak yang kemarin itu? Emang Devan teman gue dulu, dan memang dia benar-benar gak kenal gue. Ditambah lagi Gilang ngeselin, dia tiba-tiba aja ngegas, mana gue gak tahu salah apa. Kita manyun. Berat banget ya hidup lo, baru juga anak SMA, gimana udah nikah? Kata Farah. Beda cerita tahu. Kita menoyol kepala Farah. Bel tanda masuk sudah berbunyi. Semua siswa langsung berlari masuk ke kelas. Kita langsung menaruh kepalanya di meja. Raka duduk sambil mengelus rambut kita. Bangun, jangan galau-galauan mulu, kata Raka. Raka, rengek kita. Iya, gue tahu. Gak usah ceberut. Gue males lihat wajah lo yang jelek ini, kata Raka. Tapi entar gue beliin es krim, kata Raka. Selamat pagi anak-anak. Pagi bu, jawab murid satu kelas. Sebelum kita mulai kelas hari ini, ibu akan memperkenalkan teman baru di kelas ini, kata Bu Indah. Teman baru? Jangan-jangan. Kita menatap Raka. Raka tersenyum lalu mengangguk sambil tersenyum. Masuk, pinta Bu Indah. Kita menatap tak berkedip saat Devan memperkenalkan diri. Meskipun kesal, namun dia tetap luluh. Dia tetap ingin dekat dan mengobrol sama Devan karena rindu. Bu Indah mempersilahkan Devan duduk di seberang kita, membuat jantung kita jedak-jeduk. Bel tanda istirahat berbunyi, semua berhamburan keluar untuk ke kantin. Devan yang masih anak baru belum punya teman langsung mendekati kita, Raka, Arfian, Farah, dan Anita di kantin. Kita, maafin gue ya, lo sih tambah gemesin, jadi lupa. Devan membujuk kita dengan merayu. Bisa aja loh, bilang aja gue tambah gendut, jelek, jadi lo gak kenalin gue. Kata kita pura-pura sewot, padahal hatinya berbunga-bunga. Kata siapa? Lo selalu cantik kok di hati gue. Devan mengusap rambut kita menggigit bibir bawahnya. Rasanya ingin teriak, lompat-lompat, dan rasanya saat ini dia sedang melayang. Bisa juga ini anak baru bikin hati cewek kelepek-kelepek.
Kita yang kayak singa betina habis beranak aja bisa lulu begini. Celetuk Arfian. Maksud lo singa betina? Kita berdali ke arah Arfian sambil manyun, membuat pipinya mengembang. Vian, gak usah mulai deh, dia lagi bahagia, jangan diganggu. Farah berdali ke arah Arfian juga. Kita menatap Devan dengan tatapan sendu. Akhirnya orang yang dia tunggu kembali, dia ternyata masih sama, orang yang manis dan selalu mempujinya. Dia yang tak pernah memandang fisiknya. Dia orang yang sangat tulus dari sekian ribu orang, tidak seperti Gilang Sinting yang punya banyak dua kepribadian, batinnya. Bersambung.